Ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini bukan sekedar himbauan karena sudah ada dasar hukumnya, bukan sekedar himbauan seperti social distancing yang pernah diaplikasikan atau diimplementasikan sebelum akhirnya PSBB ini diterapkan. Saya kembali lagi ke Pak Oscar. Pak, bicara sanksi, ini sanksinya kalau kita lihat di daerah nampaknya penerapannya berbeda-beda, Pak. Ini seperti apa sih, Pak, penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar dari kebijakan PSBB ini, Pak? Ya, artinya dari pemerintah pusat tentunya memberikan payung hukum yang bersifat general ya, bersifat holistik. Nah, di dalam penerapan di daerah tentunya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah implementatif apa yang harus dilakukan tanpa dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada yang sudah diterapkan, disampaikan atau diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan misalnya dengan Permenkes nomor 9-nya. Jadi sekali lagi memang kalaupun ada perbedaan itu bagian yang memang aturan, ketentuan yang memang sudah disusun oleh pemerintah daerah masing-masing. Oke, jadi pemerintah daerah masing-masing punya keleluasaan, punya otoritas untuk menentukan begitu ya Pak ya, sanksi bagi para pelanggar PSBB ini ya Pak? Oke, Pak Oscar, menyambung dengan tadi. dengan mengacu peraturan di atasnya. Oke, Pak Oscar menyambung yang sebelumnya. Tadi kan Pak Oscar sempat bilang bahwa status PSBB atau penerapan PSBB di suatu daerah ini bisa dicopot atau bisa dilanjutkan, begitu Pak. Nah, kalau dilanjutkan, ini mekanismenya seperti apa Pak? Dan indikatornya apa saja Pak? Ya, artinya tidak adanya perubahan-perubahan yang signifikan, tidak adanya kemajuan yang signifikan terhadap intervensi yang dilakukan selama PSBB sebelumnya. Tentunya ini yang harus kita tinjau dari sisi epidemiologisnya. Masih adanya transmisi penularan, ya, masih adanya hal-hal yang berkaitan dengan belum mantapnya penuntasan kasus ini. Makanya kita semua harus bekerja dengan tuntas melawan ini. Oke, itulah mengapa peran masyarakat untuk kemudian bisa mendukung PSBB ini sangat-sangat dibutuhkan begitu Pak. Oke, apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat Pak di masa penerapan PSBB ini Pak? Ya, intinya tadi kita jaga jarak, kita pakai masker. Pakai masker dan jaga jarak bukan berarti kita memutuskan persaudaraan, bukan berarti kita memutuskan silaturahmi. Kita menjaga agar lawan kita atau saudara kita, teman kita atau lawan bicara kita itu tidak terkena artinya dampak dari kita. Begitu juga sadari bahwa yang lawan kawan kita, teman kita itu juga menjaga kita. Jadi saling menjaga. Saling menjaga ini amat sangat penting sehingga upaya-upaya yang dikatakan jaga jarak, jaga social distancing bukan berarti memutuskan silaturahmi dan persaudaraan. Even dia walaupun barangkali ada di satu keluarga. Satu keluarga bukan berarti harus apalagi kalau kepala keluarga atau orang tua yang aktif ya harus keluar rumah kemudian kembali ke rumah gitu ya bukan berarti ya harus paling tidak menjaga jangan sampai keluarga yang tersayang, keluarga di rumah yang kita cintai itu ya tertular terhadap kita. Tidak tahu kalau kita beraktivitas di luar, makanya ada baiknya pulang ke rumah langsung mandi misalnya, langsung bersih-bersih, jangan dulu menyentuh ini itu ya. Kemudian tentunya jaga jarak ya. Kemudian yang pasti kalaupun memang ada hal-hal yang harus dibersihkan dari sisi barang-barang yang kita miliki secara pribadi, bersihkanlah. Bersihkan ya, termasuk dengan gadget yang kita punyai. Kemudian terapkan etika batuk. Ini saatnya kita untuk betul-betul menjunjung perilaku hidup bersih sehat dengan etika-etika yang benar. Di rumah juga mungkin kalau ada yang sakit ya harus diisolasi. Jaga barangkali alat dan piring makan yang steril, yang bersih. Kemudian makanan yang bergizi, sering mencuci tangan, itu paling penting dengan sabun. Jangan menyentuh mata, jangan menggosok hidung ya. Jangan betul-betul dijaga tangan kita.
Artinya dalam konteks ini sekali lagi yang tidak kalah penting di saat sekarang ini kan musim pancaroba juga ya Mas Hesen ya. Di mana hujan, panas. Ini juga tidak menutup kemungkinan adanya demam berdarah. Ya nyamuk Aedes aegypti yang berinduk. Ini juga sekali lagi saya minta pesan kepada Bapak Ibu di rumah tangga yang sedang berada di rumah pada saat-saat sekarang ini, tentunya jangan lupa lingkungan, kebersihan lingkungan rumah. Artinya jangan sampai ada nyamuk yang juga akan menjadi pemberat bagi kita dalam melakukan PSBB ini. Sehingga sekali lagi kebersihan lingkungan, menjaga jangan sampai terjadinya penularan penyakit lain termasuk demam berdarah dengan gerakan 3M itu ya, 3M, menguras, menimbun, menutup itu ya, tentunya harus tetap dilakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Oscar Primadi, Sekjen Kemenkes sudah bergabung bersama kami. Semoga dengan adanya pembahasan ini masyarakat kemudian sama-sama aware untuk kemudian bisa menerapkan PSBB ini dengan baik. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi terakurat seputar COVID-19 ini, Anda bisa menghubungi hotline di 119 extension 9, ataupun informasi seputar kesehatan Anda bisa menghubungi di Halo Kemenkes di 1500567, atau juga Anda bisa pantau informasi terkini lewat akun Twitter resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di @kemenkesri. Pastikan Anda selalu hidup bersih dan sehat, jaga jarak sosial, dan rajin cuci tangan. Jangan kemana-mana, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali sesaat lagi.